ma'amani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah perkara yang paling utama sebelum adanya amal-amal agama yang lain, sebelum adanya kewajiban-kewajiban yang lain. Ini adalah dakwah. Baginda Nabi SAW sebelum mendapat perintah untuk menyampaikan wahyu, ini diberi gelar oleh orang-orang Arab ini sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan banyak gelar untuk baginda Nabi SAW, disukai oleh penduduk Makkah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW mengamalkan daripada perintah untuk menyampaikan wahyu, maka gelar yang tadinya baik-baik menjadi gelar yang paling buruk, penghinaan, celaan, cacian kepada baginda Rasulullah SAW. Ini adalah resiko di mana kita untuk ambil bagian dalam dakwah ini. Resikonya bukan hanya harta kita, bahkan nyawa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang ambil bagian dalam kerja dakwah ini, akan memberikan pertolongan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan menegakkan langkah-langkah kalian di depan musuh kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW mencetak umat ini bukan untuk hanya ibadah saja, bukan untuk sholat saja, zikir saja, baca Al-Quran saja, tapi bagaimana baginda Rasulullah SAW mencetak ini umat ini untuk menjadi dai-daiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mencetak umat ini untuk melanjutkan kerja dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini wajib, ya. Sama sebagaimana perintah Allah yang lain, seperti perintah sholat, seperti perintah zakat, seperti perintah puasa, perintah haji. Ini berdosa kalau kita meninggalkannya. Meninggalkan dakwah ini juga sangat berdosa. Meninggalkan dakwah ini sangat berdosa. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita tidak merasa berdosa apabila meninggalkan perintah dakwah. Bahkan kita beranggapan bahwa perintah dakwah ini hanya kepada orang-orang ulama saja, orang alim saja, orang yang jebolan pesantren saja. Ini salah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dakwah ini wajib untuk seluruh umat Islam, untuk seluruh manusia yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah dakwah untuk memperbaiki diri ini hukumnya fardu ain, maka wajib untuk seluruh kaum muslimin. Kalau untuk memperbaiki orang lain ini fardu kifayah, maka fardu kifayah kalau ditinjau dari fardu kifayah, contoh kita ketika mengurus jenazah, dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, ini hukumnya fardu kifayah. Tapi nggak cukup hanya 2 orang saja, nggak cukup 3-4 orang saja, ini nggak cukup. Butuh banyak orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dakwah ini, ya. Tugas dakwah ini mengajak manusia kepada Allah. Ini banyak kita di antara kita, ya, jumlah manusia di dunia ini sekarang 7 miliar. Hanya 1 miliar saja yang muslim. Selebihnya ini
belum mengenal Allah Subhanahu wa taala.